Oke, Anda dengar satu uraian yang menunjukkan bahwa Indonesia ini lagi berantakan. Yang mana? Yang oke. Oke. Kesimpulan saya tadi, teman-teman, Rev Harun, Habil, Saud, mendeskripsikan keadaan Indonesia hari ini yang berantakan. Kenapa berantakan? Karena Jokowi memilih jalan yang berbahaya. Saya ulang ya, berantakan karena Jokowi memilih jalan yang berbahaya. Singkatannya Brawijaya. Karena itu yang mesti halangi dia makin memberantakkan negeri ini, ya Brawijaya. Itu logikanya. Orang bicara tentang hak milenial. Milenial itu identik dengan digital society. Era digital, tapi masih pasang poster secara real di jalan-jalan, pasang baliho. Anda bayangkan, seluruh rakyat Indonesia 200 juta, handphonenya hampir 300 juta. Jadi satu orang Indonesia ada yang punya 2,5 handphone itu. Coba Anda bayangin ya. Disiapkan oleh teknologi, cara kampanye digital, ucapkan lewat platform sosial media, tapi yang ada adalah baliho-baliho Gibran Jokowi Kaisang, Gibran Jokowi Kaisang. Itu kan analog tuh, norak betul, motorin jalan itu. Jadi Anda lihat paradoksnya, era digital masih pasang baliho. Di mana di dunia orang masih pasang baliho? Jelas baliho itu bisa dibikin simple, ya diedarin aja di sosial media. Lalu kita bicara soal dinasti tadi, Pak Syah. Memang ada dinasti di Indonesia? Nggak ada dinasti. Di dalam tradisi politik, dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang darahnya kotor. Nggak ada dinasti darahnya kotor. Yang ada adalah kebengisan kekuasaan, penghisap darah. Jadi kita ada dalam suasana, kita mau masuk di dalam tema pemilu, tapi kita gugup sebetulnya. Apa yang akan dihasilkan oleh kekuasaan hari ini yang memobilisasi berapa puluh ribu tadi, Refli, update 40.000 kepala desa di Senayan. Berapa banyak biaya dipakai untuk menghadirkan 40.000 orang di situ? Namanya abdesi. Abdesi itu asosiasi pendukung istana. Kita balik pada tema ini, ancaman kebebasan sipil dan demokrasi menjelang pemilu. Saya akrab dengan Malang karena saya bolak-balik naik gunung-gunung di Jawa Timur, Semeru, apalagi Sindoro, Sumbing, macam-macam itu. Satu waktu saya naik gunung di Jawa Barat, Gunung Pangrango. Saya lagi jalan, lalu ditemui oleh kepala desa yang pasti nggak ikut ke Senayan kemarin, karena dia lagi dalam ketakutan meminta saya untuk menerangkan apa artinya spanduk besar-besaran yang berjudul "Ini adalah proyek strategis presiden" yang dipatok di lahan dia berkebun di kaki Gunung Pangrango, Gunung Gede.
Di suatu pagi tiba-tiba udah ada spanduk itu, maka mulai resah. Lalu dia cuma lulusan SD, kepala desa ini, dia tanya ke saya, karena udah berteman itu, setiap kali saya Gunung Pangrango itu tempat saya dari SMA mahasiswa itu bolak-balik, mungkin udah 50 kali saya naik gunung gitu. Jadi saya akrab dengan itu. Tempat mereka bertanam jagung, kentang, wortel, kol, segala macam. Dan sepanjang jalur itu ada warung-warung tempat kalau orang malas bawa makanan, ya udah ada warung-warung sama seperti kira-kira Gunung Semeru sebelum Kalimati itu sampai ke danau apa namanya, Danau Kumbolo itu sebelum naik tanjakan Cinta, ada banyak tempat makan. Demikian juga di Gunung Gede itu. Jadi si kepala desa ini bertanya ke saya, kemarin ada orang pasang patok, Pak Rocky, kalau saya foto, kata si kepala desa, dan saya upload di sosial media, apakah saya kena undang-undang ITE? Anda bayangkan ya, seorang kepala desa yang hanya lulus SD ketakutan kalau dia protes tentang hak dia untuk mempertanyakan itu patok apa, dia takut dia akan kena undang-undang ITE. Saya tanya pada dia, apa tuh undang-undang ITE? Ya itu yang membuat kita bisa dipenjara. Dia nggak tahu isinya apa, tapi bagi dia kasus per kasus di mana warga negara melaporkan kegiatan aparat yang bagi si warga negara itu tidak wajar kalau dilaporkan, yang kena warga negaranya. Itu yang kita sebut sebagai hilangnya kebebasan sipil. Jadi civil liberties artinya hak warga negara untuk mempergunakan haknya terhalang oleh regulasi yang dibuat oleh negara. Kan konyol. Negara melarang warga negara. Bagaimana ceritanya? Sama seperti saya mengucapkan kritik, lalu saya diminta untuk minta maaf. Minta maaf pada siapa? Lalu saya kasih kritik pada kebijakan, lalu saya mesti minta maaf. Kalau saya nggak minta maaf, saya akan dihukum seumur hidup, tidak boleh bicara di semua platform sosial, nggak boleh kasih kuliah, nggak boleh kasih ceramah. Loh, itu hak yang melekat pada saya untuk bicara dan memilih diksi itu. Tapi Pak Rocky mengucapkan itu terlalu bebas. Saya bilang itu kebebasan saya. Mestinya ada sopan-sopannya gitu. Saya tanya seberapa sopan? Ya Pak Rocky bisa tentukan sendirilah. Loh, bagi saya sangat sopan mengkritik dengan kurang ajar, itu sangat sopan begitu. Saya bilang pada dia, salah seorang pejabat, gini ya, saya mengucapkan bajingan tolol pada Jokowi di forum persiapan demonstrasi buruh yang menuntut perbaikan upah dan pencabutan undang-undang Omnibus Law. Saya tidak mungkin mengucapkan kata bajingan tolol kalau itu acara perkawinan. Saya tidak mungkin mengucapkan istilah bajingan tolol kalau itu upacara penguburan. Jadi konteksnya adalah memprovokasi buruh. Tapi kalau Pak Rocky memang saya provokasi. Masa saya tahan buruh buat demonstrasi? Bodoh namanya. Buruh mau demonstrasi, minta saya kasih kuliah, maka saya harus provokasi. Masa saya bilang, saudara-saudara buruh, besok kalian akan demonstrasi, oleh karena itu jangan bangun pagi, bangun aja malam. Artinya saya mencegah hak buruh. Demonstrasi itulah hak prerogatif buruh. Jadi Anda lihat bagaimana kedunguan istana itu. Melarang orang memprovokasi sesuatu yang memang hak sejarah dia. Kalau saya ngajarin critical thinking, logics di universitas juga nggak boleh. Padahal universitas didesain untuk produce critical thought, critical mode of thought, critical thinking. Kan itu dasarnya.
Jadi yang kita maksud dengan hilangnya kebebasan sipil artinya ketakutan primer warga negara untuk mengucapkan haknya. Jadi bayangin, Anda punya hak, Anda takut ucapkan. Gila nih, punya hak tapi takut diucapkan. Karena tadi diintip oleh berbagai undang-undang makar, undang-undang tahun 46 yang dibuat oleh Belanda untuk mengendalikan oposisi, undang-undang ITE, semua itu undang-undang yang menghalangi saya mempraktekkan hak saya untuk bicara. Jadi buat apa ada hak berbicara kalau undang-undangnya melarang? Kan ini pemerintahan dungu. Sebulan lalu saya kasih kuliah di beberapa kota mungkin di Australia. Saya bicara dengan beberapa penduduk di Sydney karena saya tanya, kenapa bandara Sydney itu tidak lagi beroperasi sampai tengah malam 24 jam yang dulu lalu lintas penerbangan di situ sangat padat. Kata penduduk kota Sydney, kami memakai hak kebebasan sipil kami untuk menikmati malam yang teduh yang tidak dibayang-bayangi oleh cahaya pesawat jet dan tidak diributkan oleh gelegar mesin jet. Karena itu mereka bikin petisi pada pemerintah Australia. Petisi rakyat Sydney mengatakan kami terganggu secara ekologis dengan adanya pesawat-pesawat masih terbang ketika kami mesti istirahat. Anda bayangkan, pemerintah Australia bilang masuk akal, maka kami hentikan operasi penerbangan itu di atas jam 10. Selesai problem. Nggak ada debat yang panjang lebar. Anda lihat bagaimana pemerintah menghargai suara warga negaranya. Padahal pemerintah Australia tahu bahwa ini bandara kalau ditutup jam 10 itu banyak turis yang mau masuk tengah malam itu nggak bisa lagi. Artinya devisa dia nggak dapat. Tapi bagi pemerintah Australia rugi secara finansial, tapi bahagia secara kultural. Anda pilih mana? Anda bayangkan hak masyarakat sipil dihargai. Kalau manusia itu dihargai sekedar konsumen, maka pemerintah Australia akan tanya, oke, kami tetap akan terbang, akan buka bandara itu. Anda mau kami bayar berapa sih supaya Anda bisa tidur? Kayak kita kasih obat tidur aja. Kuping Anda terganggu, kami biayai buat operasi gendang pendengar. Itu namanya pemerintah menjadikan warga negara sekedar konsumen. Tapi pemerintah Australia menghargai penduduk Australia sebagai citizen, warga negara yang haknya melampaui hak negara. Anda bandingkan dengan Indonesia tadi, petani yang udah puluhan tahun mengolah lahan di kaki gunung Pangrango takut mengucapkan haknya. Ketika mereka bersekutu untuk bikin petisi, mulai diancam satu persatu. Bahaya kamu kalau setuju dengan teman kamu yang di situ tuh. Ini saya kasih uang kamu, nggak usah ikut rapat. Negara menyogok warga negara untuk berbohong pada warga negara lainnya. Itu namanya negara bajingan tolol. Di Rempang digusur penduduk asli di situ karena mau dipakai untuk industri strategis. Diperlukan 1.700 hektar, tapi yang digusur 17.000 hektar. Lalu ditanya pada penduduk Rempang, kalian kami gusur, kalian meminta apa? Rumah kami kasih, makanan kami kasih. Penduduk Rempang tidak memerlukan house, mereka memerlukan home, sweet home. Apartemen itu bukan rumah bagi mereka. Mereka butuh pemukiman di mana kebudayaannya dipelihara, basisnya nenek moyang. Jadi hak warga negara tidak dilayani oleh negara. Kebebasan sipil diancam oleh kekuasaan.
Masih cerita dari Australia. Saya ngomong dengan beberapa teman-teman ahli-ahli geologi orang Indonesia yang lagi eksplorasi mining tambang di bagian barat Australia. Australia kan negara yang kosong dan itu tambang di situ banyak betul yang belum digali. Ada prinsip di situ. Kalau Anda menggali tambang, investasi Anda sebesar apapun, tapi begitu mata bor Anda menemukan tulang belulang orang aborigin, maka tambang Anda mesti di stop. Pindah 5 km. Gali di sana, ketemu mangkok purba orang aborigin asli Australia, pindah lagi 5 km dari sana. Terus berapa banyak perusahaan Cina yang bangkrut karena investasi, tetap dia ketemu ada artefak nenek moyang aborigin di situ. Tutup, nggak boleh. Itu penghargaan terhadap bahkan warga negara yang udah 300 juta tahun lalu meninggal, karena di situ dianggap ada situs, mungkin ada kuburan purba di situ. Berhenti. Anda lihat di IKN ada kuburan purba masyarakat asli. Ada 13 mata air suci di IKN. Nggak dipeduli oleh Jokowi, gusur aja. Hak burung untuk bertengger di pohon, hak ular untuk punya sarang di IKN digusur semua. Jadi kita ada di dalam keadaan yang pariah dalam soal penghargaan terhadap hak warga negara. Padahal negara-negara lain, bahkan binatang piaraanmu harus dimasukkan dalam kartu keluargamu sebagai warga dari keluargamu untuk dilindungi. Kalau Anda ada di negara bagian Maryland misalnya, di Bethesda, kalau Anda kos di situ, Anda misalnya sekolah di University of Maryland, Anda kos pada satu keluarga yang setiap hari Anda lihat cuman ada 2, yaitu si kakek dan si nenek tadi. Anda kos di situ, anak malang kos di Bethesda. Tapi Anda lihat kartu keluarganya kok ada 5, tapi kenapa cuma ada 2 di situ? Satu John, satu Mary, satu David, satu Brian, satu lagi Eve. John, Mary orang, Brian, David, Eve, satu kucing, 2 anjing. Harus dicatatkan di dalam kartu keluarga. Jadi pengharangan pada binatang pun mulai dipraktekkan di beberapa negara. Ada ide di Prancis untuk mengubah istilah citoyen, warga negara, dengan memasukkan binatang piaraan jadi warga negara, dikasih paspor. Bagaimana penghargaan itu? Padahal yang izin Bung Rogi, demokrasi Anda saya batasi ini. Ya. Padahal 1 menit lagi Bung Rogi, izin 12 detik. Padahal Amerika dan Prancis tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara mereka.